Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetro Vera dengan NIM 190384202013. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai metode stepping stone dalam mata kuliah Programming Linear dengan dosen pengampu Ibu Mirta Vera, SPD MSc. Next, aduh. Nah, untuk prinsip dasar metode stepping stone, yaitu menentukan apakah suatu rute transportasi yang tidak digunakan pada saat ini, yaitu sebuah sel yang kosong, akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika digunakan. Nah, jadi pada metode stepping stone ini mencari biaya yang serendah-rendahnya atau seminimum mungkin agar bisa digunakan untuk mencari total biaya tersebut. Oke, next Ade. Nah, pada metode stepping stone ini memakai dasar dari hasil NWCR atau Northwest Corner Rule pada tabel hasil NWCR, kota yang terisi disebut kota basis, kota yang tidak terisi disebut kota non-basis. Untuk mengetahui, harus dihitung dari nilai ZIJ dikurang CIJ pada kota bukan basis. Nilai ZIJ dikurang CIJ sama dengan indeks perbaikan atau IP. Besarnya penurunan biaya angkut kalau ada pengangkutan barang dari daerah asal AI ke tujuan TJ. Yang kedua yaitu jika IP besar daripada 0, maka pemecahan sudah minimum. Jika tidak, maka pemecahan dilanjutkan dengan semua IP kurang dari 0. Next ada. Nah, pada metode stepping stone ini terdapat contoh kasus. Ada semen yang harus diangkut dari 3 toko ke 4 lokasi proyek. Tabel biaya sebagai berikut. Biayanya itu dalam Rp100.000. Kemudian untuk pengangkutan semen dari 3 toko ke sebagai berikut. Nah, pemecahannya dengan NWC. Di sini kita masukkan nilai untuk pada kota tabel 2 itu ada 2 untuk variabelnya, dan untuk tabel 2,2 itu ada 4, dan tabel 2,3 yaitu ada 4. Lalu untuk tabel ke 3,3 itu ada 4, dan tabel ke 3,4 itu ada 6. Nah, untuk total biaya transport itu dapat dilakukan dengan rumus C11 dikali dengan X11. X ini disebut dengan variabelnya. Lalu ditambah C12 dikali X12 ditambah C22 dikali X22 ditambah C23 dikali X23 ditambah C33 dikali X33 ditambah C34 dikali X34. Nah, untuk nilai C11 itu adalah 1 dikali dengan variabelnya adalah 4, ditambah 2 dikali 2, ditambah 3 dikali 4, tambah 2 dikali 4, ditambah 2 dikali 4, dan ditambah 1 dikali 6. Itu hasilnya adalah 42. Nah, jika dalam Rp100.000 adalah 4.200.000. Nah, nilai ini belum minimum. Maka dengan metode stepping stone ini dicarilah total biaya dengan seminimum mungkin. Next, Ade. Nah, langkah-langkah penyelesaian dengan metode stepping stone, yaitu yang pertama,
membuat jalur atau lintasan mulai dari kotak non-basis yang akan dihitung IP-nya. Yang kedua yaitu dari suatu kotak non-basis ditarik garis lurus ke kotak basis terdekat dengan syarat kotak yang dihubungi mempunyai partner pada kolom atau baris yang sama agar garis bisa terus bersambung sampai kembali ke kotak semula. Awal perjalanan diberi kode bintang. Yang keempat yaitu menghitung nilai IP-nya dimulai dengan tanda positif lalu negatif dan seterusnya secara berganti-gantian. Yang diperhitungkan adalah biayanya atau C. Next ada. Nah, hasil stepping stone-nya yang pertama, nah pada pembahasan sebelumnya itu kan kita sudah menentukan nih nilai untuk variabelnya. Nah, selanjutnya di sini itu kan masih ada kolom atau kotak yang kosong. Nah, di sini tugasnya yaitu mencari nilai variabel untuk kotak yang kosong tersebut. Nah, kita mulai pada kolom 3,1. Nah, di sini kan sudah tadi kan disampaikan pada awalnya kalau ingin mulai mencari pada kolom tersebut, kita beri tanda bintang. Nah, dari tanda bintang ini kita harus loncat ke tempat yang ada nilai variabelnya. Lalu dari 3,1 ini kita loncat ke 3,3. Lalu kita naik ke atas, kita loncat ke atas yaitu 2,3. Kita belok ke kiri yaitu 2,2. Lalu kita naik ke atas lagi 2,1 dan kita ke kirinya 1,1 dan dari 1,1 kita kembali lagi ke titik awal yaitu 3,1. Nah, dari sini dari yang kotak pertama ini kita beri tanda positif, lalu negatif, positif lagi, negatif, positif, negatif. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai IP-nya untuk C3,3 dikurang 2,3. Mengapa dikurang? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk mencari nilai ini dimulai dari positif, negatif, secara berganti-gantian. Nah, maka didapatkanlah nilainya yaitu 2 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 2 tambah 1 dikurang 0 itu nilainya hasilnya 2. Nah, untuk ini kan untuk nilai yang C IP 3,31. Nah, selanjutnya untuk nilai yang IP 3,2 itu kan masih kosong juga nilai di situ. Maka dicarilah dengan meletakkan sama caranya seperti kita mencari IP 31 tadi. Awalnya kita beri tanda bintang pada IP 3,2 ini. Lalu kita cari batu atau yang ada variabelnya supaya kita bisa mencari nilai variabel dari IP 32 ini. Nah, cara mencarinya itu sama, kita harus mencari kolom yang terdapat nilai variabelnya. Pada IP 3,2 ini yang terdapat variabelnya yaitu C33, lalu C23, lalu ada C22, C22, C32, lalu kembali lagi ke C33.
Nah, di sini didapatkanlah nilai IP-nya yaitu adalah 1. Untuk nilai IP 21 itu sama juga, cara mencarinya kita harus mencari nilai variabelnya, lalu kita harus bisa mencari yang nilai variabelnya itu tidak kosong. Nah, di IP 21 ini kita dapatkanlah nilai variabelnya adalah negatif 2. Untuk nilai IP 24-nya itu didapatkanlah nilai variabelnya adalah 1, dan IP 13 itu didapatkanlah nilai variabelnya yaitu adalah negatif 2. Dan untuk nilai IP 14-nya itu didapatkanlah negatif 4. Next, Ade. Nah, hasil dari yang sudah dibahas tadi adalah pada kolom 2.1 itu didapatkanlah nilai variabelnya adalah negatif 2. Lalu pada IP 3,1 itu didapatkan variabelnya adalah 2. Lalu IP 32 didapatkan 1. Dan IP 24, IP 13 itu didapatkanlah negatif 2. Nah, dari sini kan ternyata nilai IP-nya itu masih ada yang positif, dan IP besar dari 0, maka pemecahan belum optimum. Nilai Z1 masih belum minimum dan bisa dikecilkan lagi. Nah, dari sini, next Ade. Next Ade. Nah, di sini untuk langkah yang kelima yaitu memilih kotak yang harus masuk basis atau keluar basis. Kriterianya yaitu kotak dengan nilai IP positif terbesar harus masuk basis lebih dulu. Kalau sama besar, pilih sembarangan saja. Dalam kasus ini, kotak 3,1 harus masuk basis karena nilai IP-nya terbesar, yaitu nilai cara menentukan kotak yang harus keluar basis dari cara mencari nilai IP 31 yaitu C33 dikurang C23 ditambah C22 dikurang C12 ditambah C11 dikurang C31. Perhatikan biaya dengan tanda positif, yaitu C33, C22, dan C11 yang memiliki variabel X33, X22, dan X11. Next, Ade. Yang B yaitu cari kotak yang nilai variasinya terkecil. Kotak ini harus keluar dari basis minimal X33, minimum X33, X22, X11. Nilainya, nilai variasinya itu adalah 4, 4, 4. Karena nilainya sama, kita pilih salah satu. Misalnya untuk X11 yaitu 4. Ingat, kotak yang masuk basis adalah kotak 31 dengan variabel X31. Maka nilai X31 sama dengan nilai minimum yang baru dipilih. Untuk X31 diisi ke kotak 3,1 ini. Nilai variabel yang terlibat pembentukan jalur didapat dengan aturan tanda biaya ditambah nilai variabel baru itu sama dengan tanda biaya yang positif itu nilai tanda biaya positif itu untuk nilai variabel barunya itu cara mencarinya nilai variabel lama dikurang nilai minimum. Untuk tanda biaya yang negatif, nilai variabel baru sama dengan nilai variabel lama ditambah nilai minimum, sehingga didapatkanlah X33 dikurang 4
sama dengan 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 itu adalah 0. Maka nilai variabel di luar limitasan tetap X23 ditambah 4. Nilai X23 itu adalah 4. 4 ditambah 4 adalah 8. Maka nilai variabel 8. Selanjutnya untuk X22 itu nilainya adalah 4. 4 dikurang 4 adalah 0. Dan untuk nilai X12 itu adalah 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. X11 keluar basis sehingga tidak perlu ditulis. Selanjutnya deh. Nah, maka untuk hasil pada penjelasan yang tadi, didapatkanlah untuk kotak 1,2 itu nilai variabelnya itu menjadi 6. Untuk kotak 2,2 nilai variabelnya menjadi 0. Kotak 2,3 variabelnya menjadi 8. Kotak 3,1 variabelnya menjadi 4. Kotak 3,3 variabelnya menjadi 0. Dan kotak 3,4 variabelnya menjadi 6. Next, Ade. Selanjutnya, langkah yang ke-6 yaitu ulangi langkah ke-4 untuk menghitung nilai untuk mengisi kotak-kotak non-basis, dihasilkan tabel berikut. Nah, dari yang hasil tabel 2 itu, kita cari lagi agar nilai tersebut menjadi minimum. Nah, dari tabel 2 tadi, didapatkanlah seperti ini pada tabel 3 untuk mencari nilai variabel yang lain yang masih kosong. Nah, ternyata masih ada 2 kotak lainnya yang nilainya 0, yaitu kotak 3,2 dan 2,4. Kita lanjutkan ke langkah yang kelima. Kita pilih kotak 2,4 untuk masuk basis. Di mana nilai kotak 2,4 itu merupakan nilai variabel positif yang terbesar. Nah, dari situ kita dapatkanlah pada nilai IP 2,4 ini adalah 1. Next aja. Dari perhitungan IP 24, biaya dengan tanda positif yaitu C23 dan C34. Sehingga untuk nilai biaya X23, X34 sama dengan 8,6. Nilainya yaitu 6 di kotak 3,4. Maka X24 yaitu X itu sama dengan X34 yaitu 6. X23 dikurang 6 adalah 8. Nilai X23 adalah 8. 8 dikurang 6 adalah 2. X33 itu 0. 0 ditambah 6 adalah 6. Nilai kotak lain yang tidak terlibat jalur itu tetap. Nah, maka di sini didapatkanlah untuk nilai variabel 1,2 itu menjadi 6. Variabel 2,2 itu menjadi 0. Variabel 2,3 menjadi 2. Variabel 3,3 itu menjadi 6. Nah, yang lainnya tetap. Selanjutnya deh. Untuk langkah penyelesaian yang ketujuh itu, kita ulangi lagi langkah keempat dengan menghitung nilai IP-nya. Didapatkanlah tabel berikut. Nah, di sini ini tadi berasal dari tabel yang ketiga. Lalu didapatkanlah tabel yang keempat ini. Ternyata masih ada satu kotak lagi, yaitu 3,2 yang nilainya itu besar daripada 0. Kotak ini harus masuk basis.
Next, Ade. Dari perhitungan IP32, tanda positif ada pada C33 dan C22. Sehingga di sini didapatkanlah untuk X33 dan X22 itu nilai variabelnya adalah 6 dan 0. Maka kita ambil yang terkecil yaitu 0. Pada kotak 22 harus keluar basis. Nah, di sini nilai X32 itu sama dengan X22, yaitu nilai variabelnya adalah 0. Nah, X33 itu nilai variabelnya adalah 6. 6 dikurang 0 hasilnya 6. Nah, untuk nilai X23 itu adalah 2. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Nah, dari perhitungan IP tadi didapatkanlah untuk nilai variabel 32 itu sama dengan 0, untuk variabel X33 itu sama dengan 6, dan untuk nilai variabel X23 yaitu 2. Next, Ade. Nah, lakukan pengecekan untuk langkah yang ke-8, yaitu lakukanlah pengecekan lagi dengan langkah 4. Didapatkanlah hasilnya untuk tabel kelima, yaitu sebagai berikut. Nah, karena nilai IP kurang dari sama dengan 0, maka pemecahan sudah optimum. Berarti biaya angkut sudah minimum, di mana Z5 sama dengan Z minimum. Untuk Z5 ini dapat kita cari dengan C31 dikali X31 ditambah C12 dikali X12 ditambah C32 dikali X32 ditambah C23 dikali X23 ditambah C33 dikali X33 dan ditambah C24 dikali X24. Maka untuk nilai C31 itu adalah 0, 0 dikali variabelnya adalah 4, 0 dikali 4 ditambah 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 6 ditambah 0 dikali 6. Maka hasilnya yaitu 28 dalam Rp100.000. Nah, sehingga nilai yang total biaya yang didapat adalah 2.800.000. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai minimum atau total biaya minimum dari pengangkutan semen tersebut, yaitu pada Z5. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ade, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya ingin bertanya, untuk mencari nilai variabelnya, itu yang Kerin pakai itu searah jarum jam atau yang berlawanan pada jarum jam? Sekian. Baik, terima kasih kepada Ade. Pada sini tadi Kerin menggunakan pada saat untuk menentukan variabelnya, untuk metode ini Kerin menggunakan berlawanan jarum jam. Jadi dekat